Oke, gengnya Eleven YouTube channel. Karena tadi saya sudah dihajar habis-habisan, kita dikorek-korek soal COVID oleh Sensen. kita ditanya-tanya sampai hampir kita mengeluarkan angka ya dari perusahaan kita masing-masing. dia pura-pura 50%, padahal enggak, dia 100% terus sebenarnya. Amin ya, amin. Nah, sekarang aku bakal nanya-nanya beberapa vendor, beberapa thought atau beberapa sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian nggak akan pernah tahu di channel lainnya, bahkan di Instagram story-nya mereka, di sosial media pribadi mereka nggak akan tahu sih sebenarnya. Ini beberapa personal question di mana mereka bisa milih untuk jawab atau tidak. Namun jika ingin menjawab harus dijawab dengan sangat cepat. Sekarang kita lanjut. Jadi boleh nggak jawab? Boleh nggak jawab? Saya tidak bisa jawab. Berarti kan ketahuan orangnya labil. Tidak punya pendirian itu. Jadi bingung kan mau nggak jawab? Ya terserah kalian kalau nggak mau jawab. Katanya leader ya. Iya. Kalian tuh memimpin sih. Harus memutuskan langsung. Iya, harus memutuskan langsung. Nanti. Dan harus tahu resikonya kan. Ditanya venue mendukung Panu. Oke, sekarang siap. Giniin jempolnya. Ini kalau iya, ini tidak. Oke, giniin jempolnya. Pernah telat ke venue nggak? Nggak pernah. Aku setelah meeting nggak pernah telat. Nggak, di hari-hari nggak pernah telat. Aku sih pernah telat. Aku sih pernah telat. Lebih subuh dari pengantin lagi. Oh gitu. Pas in charge ini atau pas jadi VIC? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Alhamdulillah. Berarti aman semuanya. Siap. Sini lagi. Gini lagi. Bentar, kalau ini tadi oke. Ini iya, ini tidak. Siap. Pernah bad mood saat menjalankan tugas? Oke. Setuju. Kami juga manusia. Nah, ini sebenarnya gimana kliennya? Apalagi kena komplain. Terbukti kita. Ini saya tahu jawabannya, cuman saya seneng ngelihat ininya. Pernah dimarahin klien nggak? Saya pernah. Oke, ini lagi. Sekarang siap. Pernah nggak menolak klien karena attitude-nya? Pernah. Oh, nggak pernah. It's okay. Aku pernah. Kita harus profesional. Apapun yang harus kita hadapi. Oke, opini. Gini lagi. Siap. Pernah nggak mendapatkan event, dengerin ya, mendapatkan event yang tidak ada untungnya sama sekali? Enggak. Aku nggak mau. Cina banget. Apa itu? Saya pernah bakar uang ya. Saya pernah bakar uang. Siap. Pernah nggak dapat event? Ini bebas mau jawab atau enggak ya. Yang untungnya di atas 50 juta. Justru saya pernah. Ya Allah, pantesan saya kurang belajar. Saya baru 40. Sekian lah ya. Betul, sekian lah ya. Oke. Sorry ganti ya. Ganti. Pegel. Siap. Pernah nggak di cancel sama pengantin, tapi si pengantinnya balik lagi karena dia nggak dapat pilihan? Nggak pernah. Oke, it's okay. Ini saya tahu jawabannya juga. Pernah nggak cancel kru kita sendiri karena alasan personal? Nggak pernah. Oke. It's okay. Ini tar aku jadi Tambahin lagi pertanyaannya. Canggih. Pernah nggak lupa beli nasi vendor? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti. Oh, nggak pernah. Pernah. Aku sih pernah lupa. Bener-bener Pernah. jam 5 nasi vendor lupa. Mending jam 5. Jadi ngedadak. Ngedadak pesan. Oke, sekarang ke bawah. Si Pedro nasi kita juga nggak pernah lupa. Saya pernah lupa, beneran lupa. Anjir, KFC. Bento. Oke, itu tadi dari jajaran vendor-vendor ya. Itu dari jajaran vendor-vendor. Sekarang ini mengenal lebih dalam, pemirsa akan mengenal lebih dalam para owner ini. Oke, ini pertanyaannya akan sedikit sensitif. Pertanyaan psikologi banget sebenarnya, ini pertanyaan psikologi. Tapi kalian bakal menyukai ini. Oke, siap. Ini agak berat. Kalau kalian dikasih waktu 23 jam lagi untuk hidup, 23 jam untuk hidup berarti setelah 23 jam meninggal dong. Apa yang bakal kalian lakukan? 10 detik kan aja, pikirin dulu. Buat sesuatu yang kayak dalam banget kata-katanya, silakan. 23 jam. Tapi jangan jadi sedih dong, ini kan harus menyenangkan. Karena Tuhan bebas kan?
bebas. Kalian mau ngapain 23 jam dikasih waktu Minum 23 jam, tapi harus logik ya. Tiba-tiba saya mau ke Los Angeles, nggak bisa 23 jam, mati udah nyampe Los Angeles. Silakan Kak Sensei. Kalau aku mau ibadah. Bener dong, secara rohani ya, tidak apa-apa. Ya. Sudut pandang rohani. Pokoknya harta semua disedekahin. Akhirnya ya setelah dicari sekian lama. Oh iya, ternyata nggak dibawa juga. Itu tepat bagus, waktu, bagus. sholat, zikir, pokoknya seoptimal mungkin. Soalnya itu buat bekal nanti kan. Oke. Personal ya, bebas ini opini. Silakan Kanta. Ya sama, apalagi kalau kita sudah menghadapi ajal, apa yang kita lakuin? Oh ibadah. Udah. Dikasihin juga itu tadi. Name tag Andra semuanya Ya. dikasih. No, nih gua warisin misalkan pentek 3 doang gitu. Terus tadi, tapi kok lunasannya pada belum? diambil duitnya. Kan dikasih klien. Dikasih. Tapi kliennya udah lunas. Jadi Itu mah tidak menarik, tidak menarik. Project kalau Oke, 23 jam ibadah. Oke, boleh. Ya itu udah pasti lah. Udah pasti dong. Sama, ya kan? Berdoa terus itu udah pasti. Oke. Ini menarik, lebih menarik. Membuat momen-momen terindah sama orang-orang tersayang. Oh. Oke, ini berat. Akhirnya tenang, ini cuma bercanda ya. Tisu, Itu cuma pertanyaan. tisu. Tisu habis di home living. Kalau aku pribadi ditanya seperti itu, aku akan mengunjungi semua semaksimal mungkin seluruh teman yang pernah kontak sama aku. Ibadahnya udah jelas, maksudnya berdoa mah terus sambil jalan. Yang jelas aku bakal kontak satu persatu si orangnya. Berarti rugi yang jawab pertama ya. Iya dong. Kalau itu kan Kalau saya kasih kalau kita nggak jawab ibadah, ini agak personal juga. Agak personal, bebas kalian mau nentuin siapapun. Sebenarnya kurang efektif karena ada Ageri di sini. Kalau kalian diminta untuk pilih satu orang untuk nemenin hidup kalian di dunia ini, karena dunia bakal kosong ceritanya. Kira-kira siapa yang bakal dibawa? Siapapun ya, mau artis, mau siapapun. Yang kalian tahu aja, gue bakal bawa dia. Bawa Gary, suami aku. Bawa Gary suami. Ini udah pasti, alhamdulillah. Gary aman. Mumpung gak ada Teh Citra ya, sok. pura-pura minum dulu biar ini. Nah, serius. Pertama. Maksudnya ini akan jadi perjalanan yang sangat panjang loh. Sisa hidup, dunia kosong, cuma ada dia doang. Silakan. satu orang si malakama ini malah. Iya, maksudnya bebas ini bisa diedit kalau misalnya mau. Cuman aku pengen tahu maksudnya seorang Andra bakal bawa siapa? Bakal bawa Ini pas siapa? gua ngomong jawab di sensor ya. Gua nggak tahu. Ibu. Iya. Sure. Oke. Karena begini, kenapa sedikit dikasih Dikit. kenapa Oke, ibu? boleh lah dikit. Boleh dong Kenapa nggak ya. istri nanti kalau misalkan tadi jawab pertanyaan ke istri, dia baru ke suami karena dia patutnya ke suami. Ya, Kalau iya, saya iya. sebagai suami harus ke orang tua. Oke. Silakan kalian. Udah minum terus. Udah diwakilin. Udah minum Jadi terus. memang bingung banget ya Iya. antara pasangan dengan orang Iya. tua ya Iya. khususnya itu Iya, ya itu lanjut. dua orang yang sebetulnya nggak bisa dipisahkan gitu ya tapi karena harus memilih banget Harus memilih banget. secara keilmuan surga itu di telapak kaki ibu. Oke. Secara Jadi milihnya keilmuan. bahkan berjalan. Tapi kalau perempuan bener Betul. ketika Milih sudah dia menikah Betul. di suami. Oke. Jadi milih ibu. Saya pilih ibu. Pilih ibu. Oke. Kalau kamu Saya sebenarnya benci banget jawab pertanyaan ini. Cuman saya bakal cari orang yang pintar untuk diajak ngobrol sepanjang hidup saya. Sepertinya saya bakal bawa Najwa Shihab sih. Serius bebas dong. udah nggak kasih aku tolong. Maksudnya kan orang tua aku mah udah ada pasangannya. Iya, Maksudnya iya. silakan menemukan. Istri Oke, aku oke. juga belum tentu bakal senang terus diajak ngobrol sama aku. Tapi aku bakal pilih orang pintar buat diajak ngobrol sama aku tuh biar dia tuh open minded diajak ngobrol, dia pun mau ngedengerin aku, dia pun mau dengerin sebaliknya lah intinya gitu. Kalau aku sih kayaknya bakal Najwa Shihab. Sejauh ini wanita yang cerdas menurut aku Najwa Shihab gitu. Ya, berarti itu sulit banget ya. Sulit banget ya, sulit banget serius. Dan ini tuh pertanyaan asli psikologi sebenarnya. Jadi aku sering baca, sering lihat juga, dan aku sering dengerin istri sendiri. Oh ini kalau konseling tuh kayak gini. Dan ini biasanya ada scoringnya hasil akhirnya. Kamu tuh orang yang dulunya dihianati sama orang tua. Kamu kalau ngomong dulu nggak dihargain sama circle kamu, itu tuh ada artinya. Ini kenapa jadi serius banget bahasan?
kita Lagi break dong, lagi. azan Oh dulu lagi, kali ya. break azan, Break azan dulu bentar ya. Ini membuktikan kalau kita juga ibadah ya. Ya. A few moments later. Oke, geng, lanjut lagi. Tadi kita udah dengar jawaban-jawaban menarik dari para owner-owner hebat ini. Mungkin kalau para owner lain yang mau ditanya-tanya, datanglah ke sini. Bayarnya cuma 250.000. Oke, selanjutnya. Jika di dunia ini berakhir, salah. Jika di dunia ini kalian hanya bisa memakan satu makanan seumur hidup, hanya itu makanannya. Minumannya udah jelas air putih, air mineral. Makanannya apa yang bakal kalian pilih? Kalian cuma bisa makan itu setiap hari. Every single day. Sok, pikir-pikir dulu, 10 detik lah. Aku nggak neken ya, 10 detik pikirin. Kalian bisa makan apa selama bertahun-tahun? Jangan jangan bilang GoFood ya. GoFood nggak ada. Oke, cop. Bu Meta deh kayaknya. Kayak udah yakin, udah di ujung mulut banget. Stick. Steak, oke. Kayaknya nggak akan bosen ya makan steak tiap hari. Kolesterol ini apa? Mata bulat gitu Ya, gara-gara aku makan makannya steak. dikit-dikit. Ya makanya aja dikit. mau dimakan. Oke, steak. Kalau aku Tuh dia mah berijing licik. Yuk tinggal jawab aja. kalau aku nasi aja. Nasi nggak pakai apa-apa ya? Ya kenapa ya, karena kalau makanan enak kan banyak Ya. gitu ya, sampai pusing juga. Oke, nasi. Tapi kalau nasi ada filosofi ya, dari kecil kan udah nemenin Oke, gitu. nasi. Maksudnya ya. Satu Nah, makanan ya? nggak pada bisa jawab. Satu makanan. Ini tuh ada kombinasi yang paling enak yang gue suka. Ya, Dan gua apa dong namanya? Nasi goreng. Putih, pakai sayur kacang, pakai aron. Oh, berarti nasi rames. Bisa dibilang nasi rames. Iya, Nasi rames. Kalau gitu aku juga bisa dong. Iya. Tapi aja. Oke, lain. Satu aja. Satu. Makanan. Mau abon, mau nasi atau mau apa? Mau sayur kacang. Sayur kacang. Ayo dong. Kacang. Sayur kacang. Kalau aku simple, telur. Nah, telur bisa di aneh-aneh soalnya. Oke. Bisa dibuat jadi anak, jadi daging. Jadi daging menjadi ayamnya. Kalau aku sih gitu. Telur tuh bisa jadi apa tuh namanya? Yang kita kalau bahas omelet. Omelet. Direbus Pokoknya bisa, telur itu digoreng bisa. emergency kit itu telur. Kenapa lu ngajak? Paling bisul doang. Paling banyak bisul doang akhirnya. Kayak gitu. Oke, sekarang balik lagi ke kayak tadi perkiamat-kiamatan. Kalau Iya, kalian amit-amit. yang muter Ini gitu tuh. menyeramkan ya. Agak menyeramkan. Kalau kalian bakal hidup sendiri di bumi, kalian cuma bisa bawa satu benda. Apa yang bakal kalian bawa? Satu benda, barang sehari-hari ya. Di luar baju gitu. Di luar baju mau udah jelas. Ya, baju Lagian juga kalau ada. sendiri juga nggak apa-apa. Kalau sendirian di muka bumi telanjang. Satu benda. Siapa dulu? Kamu. Kayak enggak. Kak, ya, Wisnu belum duluan. Ya, dulu. Aku bakal bawa pisau Swiss, tau gak sih? Pisau lipat Swiss. Pisau lipat Swiss, tau gak sih? Ya, kayaknya bakal berguna deh, gitu. Sendiri ada itu mungkin. Terus jadi apa? Jadi apa? Ya mungkin buat motong sesuatu, kan saya sendiri di muka bumi ini, aduh, sendirian ya setidaknya, Bu. Yang lain dulu aku terakhir. Terakhir, emansipasi banget. Aku terakhir tadi pertama, Kandra. Kantong Doraemon. The real sih sebenarnya. Tidak real, harus yang ada di dunia. Kalau halu itu halu. Kalau gitu saya minta yang lain. Ayo, benda. Guling boleh, guling. Mungkin butuh tidur. Ya paling saya perlu bantal untuk bersandar aja deh. Bantal, bawa bantal, seru banget. Dia Kalau bawa aku tadi kepikir tapi sekarang lupa. Sok, bro. Mau jawab handphone ya? Mau jawab handphone ya? Gak apa-apa. Kan terus ini lu ngapain? Ya bebas dia. Nggak ada sinyal, nggak ada orang. Mau nonton YouTube walaupun nggak ada yang bikin konten. Nggak ada siapa-siapa. Nonton Dia nontonin sendiri aja. Nontonin Eleven. Wih, udah sampai. Nyairinya ke siapa? Kok nggak nama-nama viewers? Iya. Kok nggak nama-nama viewersnya? Kalau aku Oke. handphone. Oke. Kita masuk lagi ke yang agak deep sekarang. Temet Ibu menghindar tadi saya tanya. Ibu apa, Bu? Bawa satu Kalau benda. aku sih sebenarnya Handphone. lebih kalau misalkan boleh nggak bawa apa-apa, tapi aku bawa ilmu.
Enggak, itu udah Benda. ada. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata dipaksa harus benda, aku bawa buku. Lu buku itu diulang-ulang terus. Enggak, bukunya memang harus jelas yang mana yang harus aku bawa. Oke. Buku kehidupan. How to survive Iya, misalnya. how to Bukan survive. bukan ini ya, majalah gadis bukan. Jadi Bu Meta bawa ini apa? Koper makeup. tapi Buat siapa? tapi aku selalu bawa buku. Misalkan notes gitu atau apapun itu lebih baik itu yang aku bawa daripada bawa Iya. handphone. Kalau aku sih gitu. Ya, tadi ada selentingan, mohon maaf ya. Iya. Al-Quran katanya. Bener juga. Tapi nggak kelihatan mana ya? Terima kasih. Ngapain saya bawa pisau Swiss ya? Udah kalau mau batal. Tapi dengan adanya jawaban jadi terlihat ya. Terlihat. Jadi terlihat. Sebenarnya Terlihat begonya kita tuh kayak gimana. Oke, kita lanjut, geng. Ini pertanyaannya agak ribet, agak bakal agak panjang. Oke, kalau kalian boleh milih untuk menyaksikan satu peristiwa di hidup kalian di belakang, nggak ke depan, di belakang sekali lagi. Kalian hanya menyaksikan itu. Kalian mau milih momen yang mana? Yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Dan Kalian dialami. sudah dialami. Aha. Kalian pengen ngelihat lagi yang ada kaliannya. Ini aku nggak susah buat aku. Oke, bagus sih. Ini yang saya senang. Ya, pokoknya di sana kalian cuma boleh lihat ya, cuma boleh lihat, tidak merubah, Ya, tidak merubah, ya. Karena tidak bisa dirubah karena tidak bisa masa dirubah. lalu Iya, apa yang bakal dirubah? adalah masa di mana aku, adik dan orang tua aku bersama. Karena Dilihat ya, ini dilihat. alhamdulillah mama papa aku masih ada sampai dengan saat ini, tapi mereka kondisinya sekarang udah pisah. Jadi pas waktu bareng dulu semuanya, yaitu masa-masa yang sering kangen Sangat banget. menyenangkan ya. Gimana? Dan Oke. sangat menyenangkan. Good answer. Karena Touching banget ya. touching. Gua pernah lihat kan touching nih, ini bagus banget. Biasanya dijual kan terus. Terus dapat lagi. Karena. Meta dulu deh, belum kepikiran. Ya udah, Bu Meta. Enggak ada sih yang mau aku lihat ke belakang, aku Ya, lihat ke kita depan move on terus. dong, no. I know. Gini. Kalian dikasih satu kesempatan buat ngelihat satu momen di belakang, ngelihat satu momen yang membahagiakan, bukan untuk dirubah. Kalian pengen ngelihat lagi momen itu. Anjir, ini gue seneng banget nih momen ini. Iya. Gue pengen lihat sekali lagi. Momen apa? Andra dulu deh. 3 weeks later. Aku nggak boleh nggak boleh jawab kan? Saya Boleh tidak nggak akan jawab, kan? saya tidak akan menjawab ini berarti. Berarti labil. Iya, udah jelas. Iya nggak apa-apa. Untuk yang ini ya. Move on banget orangnya berarti, move on banget. Karena Inu dulu deh. Apa? penanya aku pribadi pengen Sebenarnya ngelempar sama nggak ngasih jawaban sama-sama labil. sama Abil. Emang nge-delay. Aku pribadi sih pengen balik ke zaman SD sih, pengen ngelihat lagi. Kayaknya sangat menyenangkan deh hidup aku saat di Tadi mau SD. jawab itu sih, no. Maksudnya simpel aja. Berarti Pengen SD-nya nggak pernah dibully. menyenangkan hidup SD aku. Hidup waktu Oke, kecil. aku jawab sekarang. Silakan. Zaman ketika ini mah biarin ya, istri gua nonton nggak masalah, udah lewat juga. Iya. Ketika kita mempunyai feeling bener-bener feel ke lawan jenis kita, Oh, I see. gimana bener-bener excitednya kita. Iya. Ini nggak? Iya, gue Bener-bener ngerti. satu istilahnya Bagus ini, bagus. jatuh cinta tuh bener-bener jatuh cinta. First love-nya Bagus. kita ngerasain seperti apa, ya nggak? Nah, dan ini mau nggak mau ini harus dijawab ya, Bu Meta udah ini. Lanjut. Yaudah. Jadi pertama kali ketemu Pertama feeling. kali ngeliat ada feel, ada kalau misalnya pas mau ketemu tuh suka nervous. Iya. Itu gua rasanya. Kalau yang ini sering ya kayaknya mengalami itu. Oh, ini. Dulu. Iya, ya itu. Nah, saya lanjut. Kalau kita ketika bertemu atau bertatap melihat orang yang kita suka dan kita punya feel di situ, istilahnya jatuh cintanya. Ya, Apalagi di pas yang pertama kita merasakan benar-benar jatuh cinta. Relate sih. Maksudnya aku Itu ngerti, kan aku kita ngerti ngerasa banget nggak? urgency itu. Perasaannya kita kayak gimana sih? Iya. Excited. Pengen ngeliat lagi, anjir. Kayaknya pengen tiap hari ketemu, Iya. ya nggak? Iya, Apalah iya. dibanding yang sekarang ya. Kan maksudnya setiap orang punya Pengen masa ngeliat lalu. dong, Iya. cuman pengen ngeliat Masalah doang. kita pun punya masa lalu. Fair Yes. aja dong kalau kita mengungkapkan hal ini, ya nggak? Yes. Gitu. Dan ini acceptance itu, penerimaan diri itu terjadi saat kita sudah menerima semua kepahitan. Iya. Dan itu sangat sehat, Iya. beneran. Ini sangat bagus. Orang tidak akan tersinggung kalau dia sudah menerima semua kekurangannya. Setuju nggak? Nah masalahnya tuh belum diterima gitu. Bu Meta, come on. Kalau Satu aku sih momen, Ma. mungkin lebih
ke waktu apa ya, ketika aku dari SD sampai kuliah, tapi di momen-momen dimana aku berprestasi dan orang tua aku bangga. Deep. Dan pada saat itu belum ada cicilan. Bener-bener bisa juga tuh. Cuman ketika di mana kita tidak punya cicilan. Iya kan itu poin SD tuh itu. SD. Tahu Ya maksudnya kita Kalau Bu Meta lihat gini, pas SD nggak ada karyawan resign nih. Oke, tadi masa lalunya pengen lihat. Sekarang pilih satu yang bisa dirubah. Kalau bisa dirubah itu. Wisnu dulu deh. Kalian harus dikasih contoh sepertinya. Kalau Wisnu pengen ngerubah ke masa lalu, kayaknya pengen pengen ngerubah pola pikir mengenai orang tua sih. Kalau Wisnu pribadi. Jadi zaman dulu sering Wisnu tuh tempaan orang tua, bulian orang tua, pengen ngerubah itu sih. Pengen ngerubah itu doang. Silakan yang lain. Bentar, ngerti nggak sih tadi? Ngerti nggak sih? Aku yang nggak ngerti. Jadi ada momen di mana dulu tuh aku ditempa orang tua dan aku nangkapnya adalah aku dibenci. Sama orang tua. Dibenci, orang tua tidak sayang segala macam. Aku pengen merubah mindset itu menjadi sesuatu yang positif sih. Oke, Karena padahal itu tanda sayang. Gitu ya itu tuh ternyata tanda sayang setelah menjadi orang tua tuh ternyata bukan gitu arti. Silakan Bu Meta. Yang lain dulu lah. Aku pikirnya rada panjang. Rada panjang. Lah. Aku ingin merubah usia pernikahan aku menjadi lebih muda. Tidak usia 30 lebih. Oke. Kalau boleh ya, maksudnya berandai-andai. Kan kalau jodoh sudah ada yang ngatur ya. Iya, jodoh sudah ada yang ngatur. Lebih muda. Maksudnya karena dulu aku punya keinginan saya nikah muda. Jadi umur sekian gue udah punya anak yang gede. Kasensan mungkin sebaliknya. Ini sulit banget, tapi sulit banget. tadi aku pertama kan, jadi sekarang terakhir. Masih ada waktu. Ada trik, 20 detik. Ada trik. Mikir. Ada trik. Robah aja satu hal. Maksudnya kayak gue pengen robah ini deh. Kalau aku lebih kepada mungkin kalau tadi Wisnu ke orang tua, kalau aku lebih ke ngedidik anak aku yang salah, aku pengen rubah gitu. Deep. Itu apa ya, sampai sekarang mungkin ada kayak kalau apa sih inner child yang dia masa-masa kecilnya itu mungkin si pernah golden kan age-nya. Namanya ibu tuh tidak seperti yang di buku. Iya. Ibu itu bisa selalu menyenangkan, selalu apa-apa. Pada kenyataannya ibu tuh tidak sempurna gitu loh. Apalagi buat ibu bekerja seperti aku, kadang emosi dilampiaskan ke anak, kadang seperti apa, dan itu tuh kan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin untuk kita perbaiki, untuk diulang lagi, kecuali diperbaiki di masa depan gitu. Iya. Itu aja. Kalau boleh yang itu. Kalau boleh itu anak. diulangin lagi, aku bakal mencoba baik. lebih lagi. Oke, good job. Kalau aku ya lebih ke individu kali ya. Jadi memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki gitu ya dari semua aspek gitu, dari mulai religius gitu ya. Bukan berarti sekarang ninggalin nggak ada apa gitu ya. Mas Ensan nggak mungkin lah. Harus jauh lebih gitu secara religius itu gitu. Karena tantangan untuk ngejalanin agama tuh berat banget gitu ya. Misalnya mau kurban aja kayak ada pertimbangan sedikit gitu ya. Jadi 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor gitu. Padahal beli bangku buat IKEA yang bisa. lain-lain, buat pajak mobil, buat apa bisa gitu ya. Tapi untuk hal yang baik, buat sedekah gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Tapi kadang-kadang ada kayak gitu. Masih ada pertimbangan. Tapi kalau sesuatu yang kita mau kadang-kadang beli gitu ya. Tapi kalau untuk yang secara agama tuh aturannya padahal jelas. Tugas kita adalah mengurangi yang kita miliki dan membagi. Nah, untuk menambah intinya dan mengalihkan itu adalah Allah. Gitu. Intinya diri sendiri. Diri sendiri. Dua pertanyaan terakhir. Siap? Mau minum dulu? Dua pertanyaan terakhir. Come on. Cocok. Sekarang pikir baik-baik. Kalau kalian diperbolehkan untuk merubah profesi kalian yang sekarang menjadi sesuatu yang kalian inginkan di masa yang akan datang. Sekarang istilahnya, gue pengen jadi ini, sekarang berubah nih jadi profesi ini. Kira-kira apa? Kak, entah duluan. 10 detik dulu.
Kan mikir sih. Profesi. Maksudnya gue pengen ini deh. Kayaknya prospeknya bagus banget. Sampai sekarang pun terbukti bagus. Profesi ingin menjadi seorang blogger di bidang travel. Oke, vlogger. Oh iya, berarti Anda tuh ada keinginan terpendamnya nggak? Iya. Vlogger untuk hotel-hotel, review dan lain-lain. Ke tempat-tempat di Hampir sama, brother. Bersama. Karena itu menyenangkan dan itu akan sangat gila ya. Jarang sekali. Dibayar dan silakan. Kalau aku mah emang pengen jadi wirausaha. Apapun. Kan udah jalan. Iya, jadi sudah sesuai. Spesifik bidangnya. Kan berubah. Nah bidangnya ya kalau mau tetap PO silakan. Yang agak sulit ini memang bidang ya, tapi kalau yang sekarang sudah jalannya kan wedding, kayaknya ya harus sukses di bidang wedding. Oke. Aku Iya. jadi motivator atau pengajar. Aku pribadi pengen jadi atlet sebenarnya. Di terutama bisa lebih spesifik. Basket. Pengen banget. Kayaknya keren banget. Kan keren. Tiba-tiba balet gitu. Catur. Udah menyenangkan. Basket atau bola lah. Basket pokoknya sangat menyenangkan seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini agak sensitif juga. Sebutkan 3 orang prioritas yang paling kalian cintai di hidup kalian. Oke. Sebutkan 3 orang, cuma 3 loh. Bebas mau nggak nyebut. Dia anaknya banyak kok, nggak cukup. Gimana banyak? Jadi udah aja anak, jadi udah. Aku kalau ditanya 3, hanya 3. Iya 3. Suami aku Gary, anak aku Naila, sama anakku Raska. Oke. 3 orang cukup. Orang tua, istri. Orang tua ada 2, woy. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Orang tua istri anak. Tapi anak on proses. Ya, sama orang tua dan istri. Karena belum punya anak gue ya. Iya, orang tua istri dan calon anak. Oke, ya aku nggak akan jawab karena ini sebenarnya pesan moral, teman-teman. Jadi kalian nggak akan mungkin mencintai 3 yang tadi karena kalian lupa sesuatu. Kalian gak nyebutin diri kalian sendiri. Yes. Ya, itu yang kalian kita lupa, mencintai diri sendiri. Kalian harus mencintai diri kalian sendiri baru bisa mencintai orang lain. Iya. Mau 10 juga kalian bisa cintai kalau kalian cinta diri sendiri. Dan buat teman-teman, apa yang sudah kita bahas tadi, apalagi yang di games tadi, intinya kita di sini harus memilih segala macam. Pada intinya kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Betul. Tidak bisa menyenangkan semua pihak. Jadi opini yang kita keluarkan itu adalah memang apa yang kita yang ada di pikiran kita. Dan intinya kalau kalian mau mencintai mau mencintai orang lain, cintailah diri sendiri. Jangan lupa untuk mencintai diri kalian. Tetap stay positif, pakai masker. Pakai masker. Oh ya, satu lagi kita tadi nggak pakai masker karena memang kita sudah dicek dan hasilnya semua negatif. Saya negatif. Jadi aman ya. Aman. Karena sudah berlalu positif. Kalau gitu sampai jumpa lagi di Eleven Wedding official. Bener ya, Eleven Wedding official. Nantikan konten-kontennya dari Mas Ensen. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama, makasih Temeta. Buat kita semua sukses, buat teman-teman di sana juga. Siap. Kita tutup dengan tepuk tangan kita semua. Boleh teman-teman? Lanjut next konten. Pikir dulu Pak.